Teman-teman, sekarang teman-teman buka halaman 48 dan 49. Yuk kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, titik-titik adalah menghargai seseorang karena tuanya, ilmunya, dan keimanannya atau keyakinannya. Jawabannya yang mana? Yang ini ya. C. Hormat. Yang nomor 2, anak yang berbakti kepada orang tua pasti hidupnya udah pasti jawabannya yang B, nggak mungkin menderita sengsara apalagi terlunta-lunta ya. Nomor 3 adalah titik-titik adalah contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yo, siapa yang mana? Nah, yang Wais Al-Qarni teman-teman udah pernah denger ya. Berarti jawabannya bukan yang itu. Nah, jawabannya adalah yang D. Siapa Kan'an? Teman-teman tahu? Ya, Kan'an adalah anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Nomor 4, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Tabrani. Kalimat di atas merupakan hadis riwayat. Berarti ya sabda Nabi Muhammad SAW. Lanjut nomor 5. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam titik-titik tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jawabannya adalah fi'il ini ya, berarti 2 tahun. Oke. Nomor 6, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi titik-titik beberapa derajat. Ya, jawabannya yang A. Betul sekali. Nomor 7, durhaka terhadap orang tua termasuk dosa besar. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada titik-titik. Jawabannya yang C. Wah, sudah terlihat ini. Ya, sebelumnya sudah ditandai. Nomor 9, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perkataan yang menyakitkan. Betul. Nomor 10, padaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Nah, itu ada di sebelah jawabannya yang bersyukurlah. Betul sekali teman-teman. Sekarang bagian yang B. Lengkapilah soal berikut dengan jawaban yang benar. Kan'an telah durhaka kepada ayahnya yang bernama Nabi Nuh ya. Titik-titik telah durhaka kepada ibunya, Malin Kundang. Anak yang hormat dan patuh kepada orang tuanya pasti bahagia. Anak yang titik-titik pada orang tuanya pasti di neraka, berarti durhaka. Titik-titik mengandung kita dengan susah payah selama 9 bulan, berarti ibu. Nah, sekarang yang C. Hukum berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib. Keridoan titik-titik terletak kepada keridoan kedua orang tua. Jawabannya Allah ya. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Ya. Nomor 4, kemarahan titik-titik terletak kepada kemarahan kedua orang tua. Masih sama jawabannya Allah. Nomor 5, berbagilah anak yang hormat kepada orang tuanya, insya Allah kelak ia akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang D sekarang, anak saleh pasti hormat dan patuh kepada orang tuanya. Betul ya. Seseorang adik harus hormat kepada kakaknya. Betul. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Betul. Kedurhakaan anak kepada orang tuanya akan membawa bahagia. Salah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Itu betul jawabannya. Sekarang yang E, apa yang dimaksud birrul walidain? Nah, ini ada di halaman yang ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai sini ini birrul walidain. Boleh kalian singkat.
Yang nomor 2, mengapa seorang anak harus menghormati dan patuh kepada orang tua? Nah, jawabannya bisa yang ini ya teman-teman, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun, atau teman-teman bisa juga menjawabnya dengan yang ini. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan turunnya ridho Allah. Seperti itu. Yang nomor 3, selanjutnya, tuliskan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jawabannya bisa ini ya, Quran Surat Luqman ayat 14, ini juga ahli surah bisa, atau kalau mau pakai hadisnya yang ini. Oke. Terserah teman-teman, boleh pilih salah satunya. Kemudian nomor 4, jelaskan hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hikmahnya banyak ya teman-teman, tapi kita cukup jelaskan satu saja. Nah, dari Miss adalah hikmah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua adalah yang pastinya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Karena perilaku hormat dan patuh adalah akhlak terpuji yang memang diperintahkan Allah agar semua manusia melakukannya, seperti itu ya. Gitu. Kemudian terakhir nomor 5, tuliskan contoh nyata perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sudah ada. Ya, boleh tulis. Oke, cukup dari Miss. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Jangan lupa silakan disalin di buku teman-teman sebagai bahan tambahan pelajaran teman-teman ya. Oke, dari Miss cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.